Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, besar harapan kita selalu mendapatkan maunah dan rahmat dari Allah tanpa henti-henti. Muslimin muslimat yang kami hormati, kita melanjutkan pada kajian yang kita sampaikan tentang hakikat manusia, hakikat umat manusia, hakikat manusia yang seperti kemarin kita mengambil ayat khalaqnal insana min ahsani taqwim. Manusia menjadi makhluk yang paling hebat, paling sempurna. Kesempurnaan manusia karena adanya akal dan pikiran, adanya hati, dan manusia itu makhluk yang punya hati dan jantung. Maka jadi manusia itu jangan seperti pohon pisang. Dia punya hati, punya jantung, tapi tidak punya hati. Seperti itu. Muslimin muslimat, kemarin kita telah membahas bahwa hakikat manusia itu yang pertama adalah sebagai hamba Allah, Abdullah. Kewajiban kita menyembah Allah, kewajiban kita mengabdikan diri kita kepada Allah dengan melakukan apapun yang Allah senangi. Niscaya kita akan disenangi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hakikatnya kita sebagai nas, manusia, kita hidup di dunia pasti akan membutuhkan orang lain. Dan yang ketiga yang akan kita bahas sekarang ada beberapa hal. Kita diciptakan oleh Allah ini, Allah tidak asal-asalan dalam menciptakan kita, asal lahir, asal metu, asal urip, asal jenggereng, asal mangan, asal turu, enggak. Karena apa? Ada keinginan Allah yang sangat luar biasa yang dibebankan kepada kita, kepada umat manusia. Apa itu? Yang dibebankan kepada kita adalah khalifah fil ardh. Kita diciptakan oleh Allah itu sebagai wakil Allah dalam tanda kutip, sebagai orang yang dapat, sebagai makhluk yang dapat mengendalikan kehidupan di dunia, makhluk yang dapat mengendalikan dunia ini. Mau dibawa kemana dunia ini, mau dibawa kemana wilayah kita, mau dibawa kemana keluarga kita. Khalifah itu berat. Mohon maaf, saya menitik beratkan khalifah fil ardh ini bukan khilafah, ya, bukan khilafah. Tapi khalifah yang di sini adalah kita berkewajiban untuk mengemban tanggung jawab yang sangat luar biasa dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan lingkungan, dalam kehidupan keluarga. Jadi khalifah fil ardh, semua orang itu mendapat julukan khalifah fil ardh. Bukan hanya seorang presiden, bukan hanya seorang gubernur, bukan hanya Pak Camat, bukan hanya Pak Lurah, bukan hanya Pak Kiai. Tapi
kabeh wong itu posisinya adalah khalifah. Korelasi dari khalifah ini, ya, ada salah satu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian semua adalah orang yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau di bahasa Jawanya itu kullukum utawi sira saben-saben atau sekabehane sira kabeh iku ra'in wong kang angon. Jadi kita semua itu pengembala. Wa kullukum utawi sira kabeh iku mas'ulun bakal dintakoni, bakal den jaluki tanggung jawab ngan ra'iyatihi saking angonane kullun, saking angonane ra'in. Kalau pemerintahan, kalau pimpinan berarti kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawab terhadap kondisi rakyatnya. Nek rakyate podo orang genah, berarti tanggung jawabnya siapa? Tanggung jawab pemimpin. Nah, ini. Jadi ini, ketika sudah kembali kepada khalifah, kembali kepada kullukum ra'in, ini berlaku secara universal untuk semua, bukan hanya sebatas orang yang mempunyai jabatan birokrasi, tapi semua. Bahkan seorang pimpinan keluarga, mohon maaf, seorang suami itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kondisi dan keadaan istri dan anak-anaknya. Seorang istri akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rumah suaminya, kondisi suaminya, dan anak-anak dari suami itu, serta hartanya suami. Bahkan yang paling berat adalah ketika kita dimintai pertanggungjawaban terhadap akhlak moral anak-anak kita. Ketika anak-anak kita bodoh, ketika anak-anak kita tidak tahu apa-apa, ketika pendidikan anak-anak kita di bawah tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemimpin keluarga. Siapa? Orang tua, khusus adalah bapak. Masalah pendidikan, karena masalah pendidikan tidak lepas dari khalifah fil ardh. Karena apa? Ketika kita mengemban amanah yang besar sebagai pengendali dunia ini, kok tidak mempunyai ilmu yang mumpuni, tidak mempunyai kapasitas keilmuan yang memadai, tidak mempunyai kemampuan, tentunya kita akan gagal menjadi khalifah. Kita akan gagal menjadi pengendali dunia ini. Kita akan gagal menjadi pengendali keluarga, khususnya terhadap masalah pendidikan bagi anak dan cucunya. Saya ingat ada di kitab, kalau nggak salah Kudulijen apa itu, ada makalah atau hadis, wallahu alam, hadis kayaknya itu, ada hadis ya, mengatakan inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamati man jahila atau man jahula ahluhu. Ini untuk motivasi kita, motivasi bagi ayah-ayah atau calon ayah, bapak-bapak. Sesungguhnya siksa yang teramat berat atau berat-beratnya siksa
Inna asyaddan nas, sesungguhnya manusia yang paling berat ngadzaban siksanya di hari kiamat adalah orang yang keluarganya bodoh-bodoh. Orang yang keluarganya bodoh-bodoh, siksanya akan berat besok di yaumil kiamah. Nah, ini menjadi motivasi kita semuanya. Jangan sampai anak-anak cucu kita menjadi golongan manusia-manusia yang bodoh. Karena apa? Karena tidak mungkin ya, ketika kita kok ilmunya tidak mumpuni, kemudian menjadi pemimpin, menjadi pengelola apapun, pasti tidak akan bisa berjalan. Dan sekarang ternyata benar terjadi. Ilmu pas-pasan, berbicara di muka umum, ternyata hasilnya apa? Hasilnya dolun wa dolun, sesat dan menyesatkan. Nah, saiki pirang-pirang loh. Saiki pirang-pirang akeh udu ahline ngomong. Hasilnya apa? Hasilnya cacaruca orang genah. Bukan tidak pernah ngaji, tidak pernah pesantren, berbicara agama seolah-olah menjadi ahli agama. Dengan apa? Hanya modal bisa ngomong di depan umum dan modal pakaian saja seperti Syekh Alim Al-Ngalamah. Jadi ustad, mustad. Jadi ini ustad itu ustad. Nah, dia sing marakna kondisi tambah runyam, dan apalagi sekarang nuwun sewu. Ini termasuk bagi weling wejangan untuk masalah secara umum yang pernah ngaji kepada siapapun. Jangan sekali-kali tinggalkan guru-guru kita, terutama guru-guru yang awal yang mengajarkan kita. Hanya karena ada guru baru yang masuk yang tidak jelas. Itu. Nah, itu justru membawa pemahaman yang salah. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak boleh dengan guru, dengan orang tua cium tangan. Kan ada yang boleh bilang seperti itu. Nah, katanya menjadi musyrik, terlalu menuhankan kiai, menuhankan apa. Ini bukan masalah menuhankan atau menganggap suci atau apa, tidak. Tapi bentuk adab, bentuk unggah-ungguh, bentuk akhlakul karimah. Bentuk akhlakul karimah. Bukan apa-apa, bentuk akhlakul karimah. Wenang kono. Mulane ngersing ora kuwi aja asal semut ya. Semut bentuk akhlak unggah-ungguh, akhlak. Itu akhlak. Jangan apa-apa terus mana dalilnya, mana dalilnya. Mana dalil-dalil nanti. Ya, kalau mau nek kiai sing temenan itu perlu dalil. Tapi aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Ki unggah-ungguh. Bagaimana kita akan menjadi pemimpin ketika kita tidak punya unggah-ungguh? Akhlak kita tidak ada. Lantas ketika kita tidak punya akhlak terus menjadi pemimpin, apa yang terjadi? Bodol. Dunianya bodol. Dan cobalah. Nggak usah dicoba, Dik. Misalnya contoh, ada orang yang nggak jelas, pekerjaannya yang nggak jelas, apa kok menjadi pemimpin? Rusak. Dan ternyata sekarang seperti itu. Dan lebih parah lagi, rusak lagi adalah ketika sekarang agama dijual. Dalam artian dijual untuk komoditas kepentingan pribadi atau kepentingan politik, hanya untuk mendatangkan uang.
cuan, bahasanya cuan. Bahasanya cuan. Nah ini sekarang memang lagi marak apa-apa itu tumbangan-tumbangan ya, politik dikaitkan dengan agama. Memang benar agama tidak lepas dari politik, tapi ya kita lihat aja lah ya, bagaimana yang santun dan lain sebagainya. Nah kemudian kita lanjut tadi yang manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Terus yang keempat, hakikat manusia diciptakan di muka bumi ini tidak lepas dengan istilah al-insanul ihsan. Nah, insan itu apa? Insan ya manusia. Insan itu manusia. Cuman kalau insan itu lebih mengedepankan pada kata individu. Ngoten. Jadi ketika insan dengan kata nasa atau unsun ya, manusia ini punya kewajiban bagaimana dia itu mempunyai kemampuan daya pikir. Manusia mempunyai kekuatan spiritual. Maka di sini dibutuhkan manusia itu, insan itu tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Maka kewajiban manusia adalah bagaimana dia mencari ilmu pengetahuan. Ilmunya Allah itu sangat luas. Ilmunya Allah itu sangat luas. Yang kita pahami betul, termasuk ini juga modal untuk kita kepada anak-anak kita. Sekarang orang itu kan lebih cenderung pendidikan secara umumnya hebat. Namun mohon maaf, yang sebenarnya perlu kita masukkan ke otak anak kita. Yang pertama sebenarnya adalah ilmu dasar Islam. Ilmu dasar-dasar Islam, ilmu ketuhanan. Ini yang penting. Bagaimana ilmu amalia sehari-hari dimasukkan ke jiwa anak, kepikiran anak. Diajarkan bagaimana sholat, bagaimana wudhu. Ya. Ilmu fikih dimasukkan. Ilmu yang lain. Pokoknya ilmu-ilmu agama itu dimasukkan sedini mungkin. Al-insanul ihsan. Manusia itu identik dengan ihsan, kebaikan. Kodrat manusia ketika al-insanul ihsan berarti manusia berkewajiban untuk berbuat baik. Manusia berkewajiban untuk berbuat baik. Lah pertanyaannya, berbuat baik kepada siapa? Berbuat baik kepada siapapun. Bahkan kepada sesama makhluk hidup yang tidak sama seperti kita. Misalkan hewan, itu pun kita harus berbuat baik. Tidak boleh mengebiri. Nah, apalagi berbuat baik dengan sesama manusia. Berbuat baik kepada Allah. Satu, apapun pemberian Allah, ya kita berkewajiban untuk husnudzon. Berbuat baik kepada Allah berarti kita mempunyai akhlak kita kepada Allah. Loh, akhlaknya dhewek maning Gusti Allah piye carane? Yo ngerteni unggah-ungguhe dhewek maning Gusti Allah. Nah, berarti apa? Tawadhu, andap, asor, tadarruk, DP-DP,
khusyuk dalam ibadah, istiqomah dalam ibadah. Ini bentuk ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam konteks ihsan yang ada di rukun iman itu berbeda. Seperti itu. Berbuat baik kepada guru-guru kita, berbuat baik kepada orang tua kita, itu kewajiban yang sangat nomor satu. Berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada anak-anak kita. Apa sih berbuat baik kepada anak kita? Berikan pendidikan yang layak kepada anak-anak kita. Berbuat baik kepada tetangga kita, tidak pernah menyakiti dan menyinggung tetangga kita. Seperti itu. Jadi al-insanul ihsan. Jadi manusia yang harus berbuat baik kepada siapapun. Jangan pilih-pilih. Karena apa? Ketika kita berbuat baik kepada orang lain, maka kita akan disegani oleh orang lain. Ketika kita berbuat baik, hewan aja ketika kita berbuat baik kepada hewan, pasti hewan akan manut. Mesti hewan harus manut. Apa maning wong? Wong nek loman, mesti disenangi wong. Tapi nek wong ora lem loman, mesti ora disenengi wong. Nek ana wong kumet ki bahasa Inggrisnya pelit ya. Bahasa Inggrisnya pelit. Wong kumet, pelit, medit, upret lan sepiturute lah. Nah. Kencengnya kali banda. Ketika ada apapun sing orang enak nah bagi wong, mesti wong ngarep tepuk tangan. Hore, kan seperti itu. Amur kawus. Tapi kalau wong sing dermawan, wong sing loman, pasti tidak seperti itu. Nah, intinya apa ya? Intinya itu tadi, berbuat kepada orang, nanti Allah akan mengembalikan kebaikan-kebaikan kita, kembali kebaikan-kebaikan itu. Dan jangan takut kita akan hancur. Jadi dua hal yang tadi saya sampaikan, meneruskan dari bab yang kemarin hakikat manusia. Yang pertama tadi adalah khalifah fil ardh, sebagai pengendali di muka bumi ini. Yang kedua adalah kewajiban manusia adalah berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada makhluk Allah yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menanti berbuka puasa. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.